Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Putri Ananda. Saya dari kelas Biologi 3 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari ilmu filsafat. Di sini yang akan saya bahas itu adalah tentang aliran-aliran dan tokoh-tokoh muslim dan non-muslim dari filsafat. Sebelum saya masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu asal mula atau sejarah dari ilmu filsafat. Yang pertama itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dua, yaitu philos dan sophen, yang dimana philos adalah mencintai dan mencari, sedangkan sophen itu artinya cinta kebijaksanaan. Jadi menurut kata bahasa Yunani, filsafat itu adalah mencari kebijaksanaan, sedangkan menurut definisi filsafat itu adalah suatu keadaan atau fenomena yang berpikir secara kritis atau radikal tentang gejala-gejala alam semesta atau perilaku-perilaku manusia. Baiklah, yang pertama saya bahas adalah aliran-aliran dan tokoh-tokoh non-muslim. Jadi, para filosof non-muslim itu mereka beranggapan bahwa pemikiran mereka tidak bisa dipadukan atau tidak ada panduan atau petunjuknya. Mereka hanya bisa berpikir bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itulah kenyataannya. Padahal sesungguhnya sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis, tinggal kita sebagai makhluk Allah yang membuktikannya. Tokoh yang pertama adalah Thales. Thales adalah seorang ahli filosof asal Yunani. Thales lahir pada tahun 624 sebelum Masehi. Thales lahir di Miletus. Thales adalah orang yang pertama kali beranggapan bahwa alam semesta itu terbuat atau berasal dari air. Thales juga mempunyai adik didikan yaitu Anaximenes. Jadi Anaximenes ini berpendapat bahwa bumi tersusun atas 3 elemen, yaitu air, api, dan udara. Thales juga seorang ahli matematika dan dia adalah orang yang pertama mengetahui listrik. Jadi Thales juga seorang yang pandai dalam menghitung. Thales juga dikenal sebagai filosof asal Yunani. Thales lahir pada tahun 624 sebelum Masehi. Thales lahir di Miletus. Thales adalah orang yang pertama kali beranggapan bahwa alam semesta itu terbuat atau berasal dari air. Thales juga mempunyai adik didikan yaitu Anaximenes. Jadi Anaximenes ini berpendapat bahwa bumi tersusun atas 3 elemen, yaitu air, api, dan udara. Thales juga seorang ahli matematika dan dia adalah orang yang pertama mengetahui listrik. Jadi Thales juga seorang yang pandai dalam menghitung. Thales juga dikenal sebagai orang yang bisa mengukur tinggi piramid. Juga Thales bisa mengukur besar kapal dilihat dari besar lautan tersebut. Jadi ilmu-ilmu tersebut yang didapatkan Thales akan dibawanya ke Yunani. Jadi Thales itu berlayar ke Mesir dan di Mesirlah Thales mencari ilmu-ilmu tersebut. Dan pada zaman itu orang Yunani semenanjung Balkan itu memang orang itu suka berlayar dan berniaga karena
Yunani itu negara asalnya itu memiliki tanah yang tidak subur, baru banyak bukit barisan sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kehidupan di sana. Jadi banyak orang di situ berlayar, dan Thales salah satunya orang yang suka berlayar di Mesir. Dan Thales juga orang yang mengetahui atau orang yang mengira bahwa segala sesuatu itu terbuat dari air, sedangkan sudah tertera di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31 bahwa segala yang tercipta di muka bumi ini dan di alam semesta tersusun atas air. Thales juga berhasil mengemukakan bahwa terjadinya banjir di Sungai Nil pada saat itu, dan berhasil mengemukakan pada tahun 824 sebelum Masehi terjadinya gerhana matahari. Dan tokoh yang kedua itu adalah Socrates. Socrates ini seorang filosofi asal Athena, Yunani, yang dia itu mengumumkakan tentang etika dan sosial. Socrates adalah guru dari Plato, yang pada zaman itu ada 3 filosof yang terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi Socrates ini adalah guru dari Plato, yang nantinya Plato adalah guru dari Aristoteles. Jadi Socrates ini menemukan pemikiran-pemikirannya itu dari murid-muridnya, yaitu Plato dan Aristoteles. Socrates ini dilahirkan dari rahim seorang ibu bidan dan ayah seorang pemahat. Jadi nama filsafat Socrates ini adalah filsafat kebidanan. Tokoh yang ketiga adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles ini lahir di Yunani. Dia merupakan murid dari Plato. Aristoteles ini menemukan pemikiran filsafat tentang fisika, metafisika, politik, dan yang lainnya. Jadi hasil pemikiran ini berasal dari gurunya, yaitu Plato. Retorika dan pemerintahan. Yang terakhir itu adalah Plato. Jadi Plato ini gurunya itu Socrates, dan Plato ini mempunyai anak didik yang bernama Aristoteles. Jadi Plato ini dulunya itu berpikir dan memuja sekali Socrates karena penemuannya yang beranggapan bahwa alam semesta ini terbuat dari air. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Muslim. Jadi selain non-Muslim, banyak juga tokoh-tokoh Muslim di dunia yang merupakan seorang ahli filosof yang menemukan pemikiran-pemikiran yang baru, yang panduannya itu berupa Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu dikenal sebagai bapak kedokteran Muslim di dunia. Jadi Ibnu Sina itu seorang ahli kedokteran yang amat pintar dan cerdas. Ibnu Sina lahir pada tahun 840 Masehi atau tahun 340 Hijriah. Lahir di daerah dekat Bukhara yang sekarang itu kita kenal dengan Uzbekistan. Nama asli Abu Sina itu adalah Abu Ali bin Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Jadi karena kepintaran dan kecerdasannya Ibnu Sina, karena karya-karyanya yang luar biasa, Ibnu Sina dijuluki sebagai Amirul Ibtida, yang berarti gelar kepala dokter gitu. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 502 Hijriah. Jadi Ibnu Rushd ini mempunyai nama asli yaitu Abu Walid bin Rushd. Ibnu Rushd merupakan ahli hukum yang berpengaruh di Cordoba. Ibnu Rushd juga merupakan tokoh perintis jaringan tubuh.
dalam bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Jadi Ibnu Rushd inilah yang pertama kali menemukan penyakit cacar tersebut. Selain dijulukin sebagai ahli filsafat, jadi Ibnu Rushd ini seorang yang ahli dalam kedokteran, politik, pemerintahan, dan yang lain-lainnya tentang agama. Dia tuh memiliki jiwa yang lengkap dan kecerdasan yang luar biasa. Selanjutnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi, teolog, dan seorang filosof. Jadi Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkapnya yaitu Al-Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Iran pada tahun 1800, sekitar tahun 1000 Masehi. Lahir pada tahun 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali dilahirkan dari keluarga yang miskin. Bapaknya seorang penjual benang mual. Jadi Imam Al-Ghazali saat bapaknya meninggal, Imam Al-Ghazali bersama adiknya Ahmad dititipkan dengan sahabat bapaknya yang merupakan orang sufi. Jadi mereka dititipkan dan diajarkan berupa pendidikan agama bersama dengan orang sufi tersebut. Setelah harta titipan yang diberikan bapaknya sudah habis, orang sufi ini tidak sanggup lagi untuk membiayai Al-Ghazali dan adiknya, sehingga mereka dikirim ke madrasah. Jadi di madrasah itulah Imam Al-Ghazali dan adiknya dididik luar biasa. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang pintar. Dia sampai dijulukin sebagai lautan ilmu. Imam Al-Ghazali dia merupakan seorang ahli tarbiyah, ahli kalam, ahli usul, dan ahli filsafat. Itulah merupakan sosok Al-Ghazali. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pokok pembahasan ini adalah filsafat itu menurut saya merupakan alat bedah untuk menemukan atau memecahkan suatu permasalahan yang ada. Jadi filsafat ini bisa bersifat dua hal, yaitu bisa sebagai suatu penolong, bisa juga sebagai suatu membahayakan, tergantung bagaimana seorang menggunakan filsafat tersebut. Filsafat dalam Islam itu adalah filsafat ketuhanan. Banyak orang yang berpikir tanpa diiringi dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya pada orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu berpikir bahwa apa yang dilihatnya tidak bersangkutan dengan Tuhannya, tidak bersangkutan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta, sehingga jika mereka tidak bisa memecahkan permasalahan mereka, tidak bisa memecahkan suatu penemuan yang mereka dapatkan, maka banyak orang non muslim itu frustasi atau bunuh diri karena tidak bisa menemukan apa yang mereka pikirkan selama ini. Jadi akhirnya mereka mengalami sebuah kebingungan yang sangat dalam. Sedangkan pada tokoh-tokoh muslim, bagi kita umat muslim, kita itu memiliki panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita tafakkurin, apapun yang kita pikirkan, itu sebenarnya udah ada di Al-Quran dan hadis. Tinggal kita bagaimana cara kita mentafsirkan. Orang yang berfilsafat adalah orang yang mencoba untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi jika ada seorang yang mengakui saya filsafat sudah memecahkan sebuah permasalahan, itu namanya bukan seorang filsafat. Karena seorang filsafat itu adalah seorang yang mencoba untuk memecahkan sebuah pemikiran-pemikiran yang kritis dan radikal. Jadi buat kita semua umat muslim, berpikirlah secara rasional. Boleh berpikir, tetapi jangan sampai kita lupa akan Sang Pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Allah yang mengatur dari kita bangun hingga kita tertidur. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah
atas semua nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang lainnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.